kita memasuki pertemuan keempat, yang mana nanti kita akan membahas mengenai jurnal umum. Pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu akuntansi, kemudian pengenalan akun, apa itu akun, lalu penggolongan akun, fungsi akun, dan lain sebagainya. Oke, untuk hari ini sebelum memulai masuk ke jurnal umum, saya mau recall dulu terhadap materi minggu lalu. Oke, coba saya minta tolong untuk Mbak Firda coba. Untuk Mbak Firda, akun itu apa kemarin yang saya jelaskan? Atau sepemahaman Mbak Firda mengenai akun itu apa? Oke, baik, terima kasih jawabannya. Jadi akun itu merupakan istilahnya penggunaan untuk analisis transaksi ya. Kemudian penggolongan akun, coba saya minta tolong untuk Mas Jason coba. Ya, oke. Aja tadi penggolongan akun itu ada harta, kemudian utang atau kita sebut sebagai apa? Liabilitas. Ya, kemudian ada ekuitas atau istilahnya modal ya. Kemudian yang keempat apa, Mas? Oke, pendapatan, dan yang terakhir ada beban atau biaya. Oke, harta dulu. Harta itu apa? Ya, silakan Mbak Vivi. Harta itu apa, Mbak? Harta. Oke, betul. Semua yang dimiliki perusahaan. Kita sebut sebagai harta. Semua yang dimiliki perusahaan kita sebut sebagai harta. Harta itu kemarin kita bahas ada harta lancar. Harta lancar itu harta yang dapat dengan mudah kita cairkan atau kita jadikan sebagai uang tunai atau kas perusahaan. Ada contohnya kemarin kita sudah berbicara harta lancar. Harta lancar itu ada kas, kemudian piutang, kemudian persediaan, dan lain-lain. Kemudian harta juga ada harta tetap. Harta tetap itu harta yang ketika satu periode akuntansi sudah digunakan, dia masih ada atau tidak hilang. Contohnya satu periode akuntansi berarti 1 tahun ya. Contohnya ada kendaraan perusahaan, ada bangunan, ada tanah, bangunan, kendaraan. Ketika sudah dipakai ini tidak hilang, tetapi dia mengalami penyusutan nilai atau nilainya semakin lama semakin berkurang. Itu harta tetap. Kemudian yang ketiga itu harta tak berwujud. Contoh dari harta tak berwujud coba saya minta Mas Denny coba. Harta tak berwujud. Ya, harta tak berwujud itu contohnya ada hak cipta, hak paten, kemudian goodwill. Kemudian ini tadi ada contoh harta. Kemudian penggolongan akun yang kedua itu ada liabilitas atau utang. Utang ini dibagi menjadi 2, japen, jangka pendek, dan japang, jangka panjang. Utang jangka pendek ini utang yang harus betul dilunasi kurang dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Kemudian utang jangka panjang ya kebalikannya, berarti utang yang harus kita lunasi istilahnya itu periode pelunasannya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Kemudian modal, pendapatan, dan beban. Nah teman-teman, sebelum kita
kita berbicara jurnal umum, nih ya, sebelum materi hari ini atau sebelum kita berbicara jurnal umum, kita wajib mengetahui dulu, wajib paham dulu apa itu akun dan penggolongannya. 5 besar penggolongan akun ini sudah saya sampaikan minggu lalu. Teman-teman saya harapkan bisa memahami, masih mengingat materi minggu lalu. Nanti ini menjadi dasar pengerjaan di jurnal umum, karena kalau teman-teman tidak mengetahui jenis-jenis akun dan penggolongan akun, nanti mengerjakan jurnal umumnya bingung. Ini analisanya apa ya, akun apa yang terpengaruh. Sampai di sini dulu untuk penggolongan akun atau materi minggu lalu. Teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum memasuki jurnal umum. Selain penggolongan akun yang teman-teman harus kuasai sebelum mengerjakan jurnal umum, teman-teman juga harus paham apa itu mekanisme debit kredit. Mekanisme debit dan kredit. Jadi ada 2 hal yang harus teman-teman pahami sebelum mengerjakan jurnal umum, yaitu penggolongan akun dan mekanisme debit dan kredit. Kalau teman-teman sudah paham ini keduanya, saya yakin nanti mengerjakan atau materi hari ini teman-teman akan menguasai. Ya, oke, kita lanjutkan untuk materi hari ini. Kita bahas mengenai jurnal umum terlebih dahulu. Oke, hari ini kita berbicara atau memasuki materi jurnal umum. Jurnal umum ini atau jurnal ini berasal dari bahasa Prancis, jour yang artinya itu hari. Jadi catatan harian, kalau kita bisa mengartikan itu jurnal umum catatan harian, di mana ini tempat mencatat pendebitan dan pengkreditan transaksi harian secara kronologis. Nah, fungsi jurnal umum itu ada beberapa. Yang pertama, fungsi mencatat. Mencatat ini fungsi jurnal umum ya. Fungsi jurnal umum. Yang pertama, mencatat. Ini artinya mencatat semua transaksi yang ada di perusahaan. Kemudian ada fungsi informatif. Informatif di sini, jurnal umum memberikan informasi kepada perusahaan mengenai transaksi harian perusahaan yang terjadi. Kemudian fungsi yang ketiga ada fungsi historis. Fungsi historis di sini, historis berarti transaksi yang kita catat pada jurnal umum harus berdasarkan urutan tanggal terjadinya transaksi. Jadi kalau ada transaksi tanggal 1, 5, dan 10, yang pertama kali dicatat itu transaksi tanggal 1, baru transaksi tanggal 5, dan terakhir transaksi tanggal 10. Jangan sampai ada bukti transaksi 3 itu, 1 tanggal 5, 1 tanggal 1, dan satunya tanggal 10, teman-teman mencatatnya tanggal 10 dulu, baru tanggal 1, baru tanggal 5, tidak boleh seperti itu. Harus sesuai urutan tanggal terjadinya transaksi atau sesuai fungsinya, yaitu fungsi historis. Berikutnya yaitu ada fungsi analis dan instruktif. Fungsi analis jurnal umum ini berarti dia memiliki fungsi menganalisa berapa nominal atau berapa rupiah yang harus kita catat dalam kolom debit, berapa yang harus kita catat dalam kolom kredit. Ini berarti fungsi analis, menganalisis atau menganalisa dari bukti transaksi yang ada, berapa yang harus kita catat dalam sisi debit maupun kredit. Kemudian fungsi yang terakhir ada fungsi instruktif. Berarti ini artinya jurnal umum itu menginstruksikan agar dilanjutkan ke siklus berikutnya, yaitu posting buku besar. Saya lanjutkan ke format jurnal umum. Ini harus kita tuliskan terlebih dahulu PTXX. PTXX, kemudian ada jurnal umum periode katakanlah Agustus 2021.
Oke, ini ada kolom yang pertama itu tanggal, kemudian akun, atau istilahnya ada yang menyebutnya keterangan, boleh akun dan keterangan, kemudian referensi atau kita singkat sebagai ref, kemudian ada debit dan kredit. Jadi formatnya seperti ini harus ada identitas perusahaan, ini jurnal umumnya siapa, misalnya PT XXX, kemudian ini apa, jurnal umum periode berapa. Lalu kolomnya ada tanggal, akun atau keterangan, referensi, debit dan kredit. Nah, tanggal berarti ini tempat untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Nah, cara menulisnya tanggal, teman-teman tuliskan dulu tahunnya terlebih dahulu. Dalam kasus tahunnya tahun 2021, kemudian Agustus, kita tulis begini, Agustus. Nah, ini misalnya tanggal 1. Kemudian kalau ada tanggal 2, ada tanggal 5 dan seterusnya. Itu jadi tanggal itu cukup kita menulisnya di kolom kecil yang sebelah sini. Nah, kolom tanggal pada kolom yang lebih besar ini untuk menuliskan tahun dan bulan. Ini satu kali saja ke bawah sudah cukup. Nah, tanggal transaksi di sini. Kolom akun atau kolom keterangan. Nah, ini diisi atau untuk mengisi akun-akun yang terpengaruh. Nah, kita balik akun-akun yang terpengaruh, kita balik ke pertemuan minggu lalu. Akun itu apa sih? Nah, tadi penggolongannya ada 5 besar penggolongan akun. Nah, dari transaksi itu misalnya tadi saya contohkan perusahaan membeli kendaraan. Berarti aset apa yang bertambah? Kendaraan, berarti akun kendaraan. Kalau membeli kita langsung bayar, berarti apa yang berkurang? Kas perusahaan, berarti kendaraan dan kas. Nanti kita mencatat di sini. Jadi kolom akun atau keterangan ini untuk mencatat akun-akun yang terpengaruh akibat adanya transaksi perusahaan. Nah, kemudian referensi ini untuk mencatat ketika akun-akun yang ada di jurnal umum ini sudah diposting atau sudah dilanjutkan ke siklus berikutnya atau sudah diposting ke buku besar, baru nanti kita isikan nomor akunnya. Kemudian debit dan kredit ini untuk mencatat nominal atau istilahnya rupiah yang terjadi akibat transaksi tersebut. Oke, dari format jurnal umum dulu, apakah ada yang ditanyakan? Silahkan, jika ada yang ditanyakan. Saya beri waktu sekitar 2-3 menit untuk memahami format dari jurnal umum terlebih dahulu. Kalau ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke latihan, silahkan bisa disampaikan. Oke, baik, jika tidak ada yang ditanyakan mengenai fungsi jurnal umum dan format jurnal umum, kita lanjutkan ke soal latihan yang teman-teman sudah ada di modul masing-masing. Bisa dibuka di halaman 39, silahkan. Di situ sudah ada. Nanti kita bahas bersama. Perusahaan Adijaya yang ada di Medan ini didirikan pada 1 Desember 2020 oleh Tuan Sabil. Transaksi yang terjadi selama bulan Desember tersebut adalah sebagai berikut. Di situ ada 5 contoh transaksi yang harus kita masukkan di dalam jurnal umum. Ada transaksi tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 11, dan tanggal 15. Oke, kita analisa dulu atau kita baca dulu untuk transaksi tanggal 1. Ini Tuan Sabil memulai usahanya dengan membuka rekening di bank atas nama perusahaan dan membayar dan menyetor kas sebesar 150 juta. Jadi untuk memulai sebuah usahanya, ini Tuan Sabil menyetorkan uang 150 juta ke dalam perusahaannya. Menyetorkan uang artinya di dalam perusahaan itu ada penambahan aset atau penambahan harta berupa atau aset yang berupa kas perusahaan bertambah dan betul modal perusahaan bertambah. Nah, itu analisanya seperti itu. Ini tadi kita tuliskan berarti PT apa tadi? PT Adijaya Desember 2020.
Desember 2020. Ya, 2020 kita tulis tahunnya terlebih dahulu, cara menulisnya, kemudian bulannya terlebih dahulu, Desember ya, bulan Desember. Nah, tanggalnya tanggal 1 kita masukkan. Tadi sudah kita analisa untuk transaksi tanggal 1 yang terpengaruh akibat adanya transaksi tanggal 1 itu tadi kas bertambah dan modal bertambah. Kas itu bagian dari harta lancar, betul, harta bertambah itu kita catat di sebelah debit. Nah, pada akun yang akan masuk ke debit kita menulisnya mepet di garis sebelum atau setelah tanggal ini. Berarti ini kas. Kemudian, nah untuk membedakan mana yang masuk debit, mana yang masuk kredit, ini kita kasih jarak. Kita tulis di bawahnya, tetapi kita kasih jarak sekitar 3 huruf. Berarti pas di bawahnya S, berarti modal. Jangan lupa keterangannya, setoran modal. Nah, referensi kita kosongkan dulu, tadi 150 juta. Kemudian modalnya juga 150 juta. Bagian yang tidak ada kita bisa kasih strip. Ya. Dari transaksi yang pertama, Tuan Adi itu menyetorkan uang ke perusahaan 150 juta. Berarti di perusahaan itu ada penambahan harta berupa kas dan ada penambahan modal. Kas bertambah atau kas merupakan bagian dari harta perusahaan. Harta bertambah itu masuk debit dan modal bertambah masuk di kolom kredit. Jangan lupa nih keterangannya, karena salah satu fungsi jurnal itu informatif, memberikan informasi. Ini transaksi apa sih? Setoran modal. Gitu. Oke. Kemudian saya lanjutkan untuk transaksi yang kedua. Dibayar sewa gedung untuk 1 tahun. Sebesar berapa di situ? 3 juta. Dibayar sewa gedung. Perusahaan itu membayar, berarti kas perusahaan masuk atau keluar? Betul, keluar. Kas keluar atau harta berkurang catatnya di kredit. Kemudian apa yang bertambah? Iya, sewa dibayar di muka. Kenapa dibayar di muka? Karena itu sewanya untuk 1 tahun, kita bayarnya langsung lunas di awal. Oke, saya tuliskan di sini sewa DDM dibayar di muka. Nah, untuk bagian kreditnya jangan lupa menjorok 3 huruf. Berarti di sini kas. Berapa juta? 3 juta. Kreditnya kita kosongkan. Di sini 3 juta. Jangan lupa keterangannya, ini pembayaran sewa. Bu, apa keterangannya harus sama persis? Tidak, yang penting keterangan ini di sini itu bisa menunjukkan atau mengartikan transaksi tersebut. Jadi tidak harus, misalnya teman-teman menulisnya pembayaran sewa dibayar di muka, saya menulisnya pembayaran sewa, nggak masalah. Yang penting teman-teman paham ini transaksi tanggal 2 itu transaksi tentang apa sih, gitu ya. Tidak harus sama persis keterangannya. Yang harus ini sama itu ya akunnya ini. Oke, atas transaksi tersebut. Oke, sampai transaksi tanggal 2 dulu. Ada yang ditanyakan sebelum masuki transaksi tanggal 3? Bisa dipahami tidak untuk penulisan atau istilahnya membuat jurnal umum dari sebuah transaksi? Sampai di tanggal 2 dulu. Ada yang ditanyakan dulu tidak? Bisa? Lanjut? Oke, kalau bisa saya lanjutkan. Tanggal 3 itu perusahaan membeli peralatan kantor dari toko Padang seharga 20 juta secara kredit. Nah, ini pembelian peralatan.
peralatan, berarti ada harta perusahaan yang bertambah, yaitu berupa peralatan karena perusahaan beli, tetapi ini belinya secara kredit. Kredit itu berarti belum membayar, berarti perusahaan punya utang. Berarti harta bertambah dan utang bertambah. Harta bertambah secara di debit, utang bertambah mencatatnya di kredit sebesar 20 juta. Kita lihat di transaksi keempat, dibeli perlengkapan secara kredit. Dibeli perlengkapan secara kredit. Membeli perlengkapan. Membeli perlengkapan bagaimana jurnalnya? Tidak perlu saya tulis ya, bisa ya. Coba saya minta tolong untuk Mbak Anis, coba lisan saja, kita lisan saja untuk transaksi tanggal 4 atau transaksi keempat kita itu bagaimana jurnalnya. Bagaimana untuk Mas Haris yang disampaikan Mbak Anis, apakah betul jawabannya? Itu tadi Mbak Anis menyampaikan untuk transaksi tanggal 4 itu perlengkapan pada atau perlengkapan di debit dan kreditnya itu utang. Betul ya? Oke, terima kasih. Kemudian kita lihat untuk transaksi yang kelima atau transaksi tanggal 15 di situ. Diselesaikan servis untuk PT Nusamba dan difakturkan untuk ditagih sebesar 9 juta. Oke. Ini artinya perusahaan Adidaya atau Adijaya di sana telah menyelesaikan pekerjaan untuk PT Nusamba. Telah menyelesaikan pekerjaan, artinya perusahaan Adijaya ini ada hak untuk menerima apa? Betul, pendapatan karena sudah menyelesaikan pekerjaannya untuk PT Nusamba. Tetapi kita lihat di sana dan difakturkan. Kita sudah menyelesaikan jasa untuk PT Nusamba, tetapi difakturkan atau belum dibayar. Berarti akun apa yang terpengaruh? Pendapatan bertambah, oke. Kas bertambah? Tidak, karena kita belum dibayar. Jadi bukan kas yang bertambah, tetapi apa yang bertambah? Betul, piutang. Jadi bagaimana jurnalnya untuk jurnal yang tanggal 15? 2020. Ini tadi untuk transaksi sebelumnya yaitu tanggal untuk transaksi sebelumnya itu tanggal 11 perlengkapan pada utang sebesar berapa teman-teman? Saya minta tolong untuk dibantu dibacakan 1.200.000. Pembelian perlengkapan. Kemudian transaksi terakhir nih tadi tanggal 15 itu piutang bertambah dan pendapatan jasa. Ya, saya ulangi untuk transaksi tanggal 15 itu perusahaan telah menyelesaikan jasa untuk sebuah PT tertentu tetapi belum dibayar. Atau kita memiliki piutang, harta bertambah dan pendapatan bertambah. Sebesar berapa? Untuk nominalnya sebesar 9 juta. 9 juta. Ini keterangannya apa? Pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Oke, jika semua transaksi sudah kita masukkan di dalam jurnal umum, langkah berikutnya menjumlahkan. Kita tutup dulu, buat garis tutup begini.
Kemudian kita jumlahkan dari transaksi tanggal transaksi pertama sampai dengan transaksi terakhir, kita jumlahkan 150 juta ditambah 3 juta tambah 20 juta ditambah 1.200.000 ditambah 9 juta. Berapa? Untuk Mbak Vivi jumlahnya berapa? 183.200. Bagian kredit berapa? Harusnya sama. Coba cek sama tidak? Ya. Oke. Ini kalau tidak sama artinya ada kekeliruan atau kesalahan penjumlahan. Debit dan kredit itu harus angkanya sama atau jumlahnya sama ya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu? Oh iya, pertanyaan yang bagus. Nah, Bu, seandainya Bu, saya bikinnya itu ini udah di halaman buku yang udah tinggal beberapa baris. Kemudian saya harus melanjutkan ke halaman berikutnya. Bagaimana cara menulisnya? Oke, cara menulisnya, teman-teman ini halaman misalnya ini halaman sebelumnya yang tinggal beberapa baris. Kemudian teman-teman membuat lagi di halaman berikutnya, tetapi di sini sebelum sebentar, perlengkapan dan utang ini ya. Sebelum transaksi berikutnya, teman-teman menuliskan jumlah pindahan. Jumlah pindahan itu nominalnya berapa ya? Sebelum dipindahkan ini nominalnya berapa? Jumlahnya 150 juta tambah 3 juta ditambah 20 juta. 100 berapa? 73. Jumlah yang dipindahkan 173. Ini seandainya halamannya tadi ini mengerjakannya tinggal beberapa baris, pindah ke halaman berikutnya. Ya, 173. Di sini sejajar menulisnya debit dan kreditnya. Jumlah pindahan 173. Nanti cara menjumlahkannya ketika sudah transaksi terakhir ya tinggal 173 tambah 1.200.000 ditambah 9 juta. 183.200. Oke, gitu. Nah, di sini ini kan udah baris terakhir, kita buat tutup garis di sini sama dibuatkan tutup garis. Nah, ini dikasih keterangan jumlah, ini kan jumlah pindahan, ini jumlah dipindahkan. Saya tuliskan jumlah dipindahkan. Yang dipindahkan jumlahnya berapa? 170. Ini caranya. Baik, begitu untuk materi hari ini. Materi kita berbicara hari ini mengenai jurnal umum. Dari konsep jurnal umum, kemudian fungsi jurnal umum, kemudian format jurnal umum sampai dengan latihan soal atau bagaimana cara membuat jurnal umum. Sudah kita bahas semua untuk hari ini. Nah, untuk minggu depan kita lanjutkan ke siklus berikutnya dari siklus akuntansi, yaitu buku besar. Ini jurnal umumnya, besok kita posting ke buku besar. Gitu. Jangan lupa untuk latihan soal jurnal umum yang ada di halaman berikutnya dikerjakan nanti atau minggu depan maksud saya kita cocokkan untuk latihan soalnya sebelum kita posting ke buku besar. Besok postingnya latihan soal yang ini dan latihan soal yang teman-teman kerjakan di rumah kita posting semuanya ke buku besar. Begitu? Tugasnya jelas? Iya, latihan soal yang di halaman itu setelahnya. Kerjakan besok untuk dasar kita memposting buku besar. Teman-teman belajar dulu sebelum mengikuti perkuliahan saya, bolehlah malamnya atau 1 jam sebelumnya sebelum saya masuk, teman-teman buka-buka dulu apa itu buku besar, bagaimana cara memposting. Jadi nanti ketika saya menjelaskan teman-teman istilahnya cepat nyambungnya. Gitu?
Terima kasih untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.